Yang ini yang C alamat satuan pendidikan, suara saya kedengeran? D bentuk satuan pendidikan, E jenjang satuan pendidikan, F satuan pendidikan, status satuan pendidikan, dan D titik koordinat lokasi satuan pendidikan. Di nomor 5, profil peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan paling sedikit Kecil Bu suaranya. nomor induk kependudukan, B nama, C tempat lahir, D tanggal lahir, E jenis kelamin, F nama ibu. Yang paling sedikit terdiri dari Bapak A, pengelola ENIS pada Kementerian merupakan tim yang dibentuk dan bertanggung jawab atas tata kelola data pendidikan. B, pengelola ENIS sebagaimana dimaksud pada Kecil Bu suaranya. terdiri atas Dibuka videonya, 1. jadi ada jangan pengarah foto ENIS, semua. 2. koordinator ENIS, 3. pengelola ENIS tingkat pusat, Baik, kita mulai aja 4. ya. pengelola Bismillahirrahmanirrahim. ENIS Selamat tingkat pagi provinsi, semuanya. 5. Saya persilakan pengelola langsung ENIS aja ke tingkat kelompok 2, kabupaten kota, partisipasi Yuni dan teman-teman. 6. pengelola ENIS Nanti tingkat delete Kapokais, sampai ke dan tanya jawab yang ya. ketujuh Ditutup dengan pengelola ENIS tingkat satuan silakan pendidikan. Yuni. Saya sudah Di poin C, struktur Ini langsung mulai nih. wakil Udah bisa ketua share screen belum? adalah pejabat setara eselon 3, Siapa yang share screen? eselon 3 atau pejabat
dan Ini bagi mana nih sistem teman-temannya? atau aplikasi lain dalam berintegrasi dengan ENIS dan mengevaluasi pemenuhan standar tersebut. F. Memastikan komitmen sistem pendidikan yang efektif dan efisien. Baik, selanjutnya di poin D mengenai struktur dan tugas koordinator ENIS. Satu, koordinator ENIS terdiri atas A. Penanggung jawab, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Yang B. Ketua, dalam hal ini adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. C. Wakil Ketua. Langsung dimulai aja, Yun. Adalah pejabat setara eselon 3, pejabat fungsional atau pejabat fungsional Islam. Dan yang P adalah anggota, dalam hal ini nanti adalah aparatur sipil negara pengelola data pendidikan pada direktur. Ini dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia. Memberikan catatan bahwa dengan tertawa dapat membantu menghilangkan stres dan nyeri. Tertawa mempunyai hubungan fisik dan psikis dan harus diingat bahwa humor adalah merupakan satu-satunya selingan dalam berkomunikasi. 5. Ada singkat dan jelas. Di mana singkat dan jelas ini, komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas, langsung pada pokok permasalahan sehingga lebih mudah dimengerti. 6. Ada timing atau waktu yang tepat. Di mana waktu yang tepat ini adalah hal kritis yang perlu diperhatikan karena berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi. Artinya dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan apa yang disampaikan. Selanjutnya ada kelebihan komunikasi lisan. 1. Dapat menimbulkan komunikasi timbal balik secara langsung. 2. Dapat memberi penjelasan secara rinci. 3. Dapat menimbulkan partisipasi secara langsung. Terus selanjutnya ada kekurangan komunikasi lisan. Di poin E itu mengenai struktur dan tugas pengelola ENIS di tingkat pusat. Kekurangan komunikasi lisan. 1. Ada yang memerlukan penyesuaian di dalam berkomunikasi. 2. Ada memerlukan penjelasan lebih terperinci. 3. Tidak dapat dipakai sebagai dokumentasi tertulis. Dalam hal ini adalah Sekretaris Jenderal. Selanjutnya ada komunikasi lisan dalam kelompok. 1. Ada rapat dan 2. ada presentasi bisnis. Rapat adalah pertemuan atau kumpulan dalam suatu organisasi perusahaan, instansi pemerintah baik dalam situasi formal maupun non-formal untuk membicarakan, merundingkan dan memutuskan suatu masalah berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Macam-macam rapat. 1. Menurut tujuannya ada rapat penjelasan, di mana rapat penjelasan ini ialah rapat yang bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada para anggota tentang kebijakan yang diambil oleh pimpinan organisasi tentang prosedur kerja atau tata cara kerja baru untuk mendapat keseragaman kerja. 2. Ada rapat pemecahan masalah. Rapat pemecahan masalah ini bertujuan untuk mencari pemecahan tentang suatu masalah yang sedang dihadapi. Suatu masalah dikatakan sebagai problem solving apabila masalah itu pemecahannya berhubungan dengan masalah-masalah lain, saling mengait. Masalah itu demikian sulitnya, demikian ruwetnya karena keputusan yang akan diambil akan mempunyai pengaruh atau akibat terhadap masalah yang lain. 3. Ada rapat perundingan. Di mana rapat perundingan itu yaitu rapat yang bertujuan untuk menghindari timbulnya suatu perselisihan, mencari jalan tengah agar tidak saling. B. Melakukan sosialisasi prosedur pengumpulan data kepada yang pertama adalah unit organisasi yang membidangi data pendidikan pada pantau wilayah. Yaitu rapat yang dilakukan sekali seminggu, membahas masalah-masalah yang bersifat rutin yang dihadapi oleh masing-masing manajer. 2. Ada rapat bulanan. Rapat bulanan diadakan sebulan sekali setiap akhir bulan untuk membahas hal-hal atau peristiwa yang terjadi pada bulan yang lalu. Misalnya membahas rugi laba bulanan yang lalu.
3, ada rapat semesteran, di mana rapat semesteran ini rapat yang diadakan setiap sekali semester atau 6 bulan, yang bertujuan untuk mengadakan evaluasi hasil kerja sama 6 bulan yang lalu, dan mengambil langkah-langkah selanjutnya jangka waktu 6 bulan berikutnya. 4, ada rapat tahunan, yaitu rapat yang diadakan sekali setahun, misalnya rapat dewan komisaris dan rapat umum pemegang saham. Selanjutnya akan disampaikan oleh Reja Syafira. Dan adanya syarat-syarat rapat yang baik. 1, dipimpin oleh seorang pimpinan yang baik. Yang kedua, suasana rapat terbuka. 3, tipe peserta rapat berpartisipasi aktif dan dihindari terjadi monopoli pembicaraan. Yang keempat, selalu mendapat bimbingan dan pengawasan. Yang kelima, hindari perdebatan. Yang keenam, pertanyaan singkat dan jelas. Urutan pelaksanaan rapat. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembagian tugas. Yang ketiga, diskusi atau rapat kelompok. Yang keempat, rapat pleno. Yang kelima, perumusan. Yang keenam, reproduksi dan pendistribusian naskah. Tipe pimpinan rapat. Yang pertama, tipe otoriter. Pimpinan menganggap dirinya sebagai orang yang paling berkuasa. Pimpinan menentukan segala kegiatan kelompok secara otoriter. Pimpinan yang menentukan apakah yang akan dilakukan oleh kelompok. Yang kedua, tipe laissez-faire. Pimpinan memberikan cukup kebebasan para peserta untuk mengambil langkah-langkah sendiri dalam menghadapi sesuatu. Pemimpin menyerahkan segala sesuatu kepada para peserta, penentuan tujuan, langkah-langkah, kegiatan-kegiatan yang akan diambil, serta sarana atau alat yang akan dipergunakan. Pemimpin bersifat pasif, tidak ikut terlibat langsung dalam kegiatan kelompok, tidak mengambil inisiatif apapun. Ketiga, tipe demokratis. Sifatnya terbuka, memberikan kesempatan kepada para anggota untuk ikut berperan aktif, ikut menentukan tujuan kelompok, berperan sebagai pembimbing keputusan yang diambil berdasarkan hasil musyawarah, memberi pengarah, memberi petunjuk, memberi bantuan kepada para peserta, terlibat langsung dalam interaksi rapat, dan ikut serta dalam kegiatan kelompok. Presentasi bisnis, persiapan dasar. 1, penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu. Yang ketiga, menganalisis siapa audiens. 4, menganalisis berbagai lingkungan, lokasi, atau tempat. Dan adanya alat bantu presentasi. Alat bantu visual, media atau bantu visual. Yang pertama, bahan bacaan. Yang kedua, papan tulis. Yang ketiga, flip chart. Yang keempat, overhead. Yang kelima, gambar. Yang keenam, grafik. Dan adanya alat bantu audiovisual. Media alat bantu audiovisual, yang pertama film atau film strip. Yang kedua, televisi. Yang ketiga, video tape. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Gitu doang. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan? Pendidikan Ini dan teman-temannya nggak ada yang nanya nih. kunci
anggotanya itu adalah Kalau nggak ada yang nanya, coba ditanya balik aja. pengelola data pada unit organisasi yang Jangan-jangan ini nggak hadir nih. organisasi. Sedangkan di poin kedua Coba kita bicara tanya mengenai balik. tanggung jawabnya, yaitu pengelola ini tingkat kabupaten Reza kota Safira, mempunyai tugas Suara Yuni, ajukan satu pertanyaan melakukan Sembarang aja coba sosialisasi, sama temannya. bimbingan dan layanan terkait teknis Ya Bu, pengelolaan teknis kepada Ya, satuan gimana? pendidikan yang Ajukan satu pertanyaan kewenangannya. sama temannya. Yang B, Bebas. menginstruksikan kepada semua satuan pendidikan untuk melakukan pemutakhiran data pokok pendidikan melalui aplikasi Ini tidak ada yang teknis menyimak dari teman-teman, sesuai tidak ada dengan orangnya juga ini. kewenangannya. Kan boleh harusnya Yang C, videonya kelihatan. C, Kalau ini, tidak kelihatan, melakukan saya pemeriksaan tahu kualitas dan penetapan data teknis di masing-masing kabupaten kota sepertinya. sesuai dengan kewenangannya. Di poin D, memberikan teguran ya kepada satuan pendidikan yang tidak melakukan pemutakhiran data teknis sesuai dengan kewenangannya. Yuni, Poin E, memaksimalkan pemanfaatan data teknis untuk mendukung perencanaan dan Iya, pelaksanaan jadi program jadi pendidikan Satu sesuai dengan pertanyaan. iya, nggak apa-apa ditanya balik aja, biar dapat feedback. Di poin F, mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan pengelolaan teknis sesuai dengan kewenangannya. Ke teman-teman ya. Poin G, Iya. menyediakan dan memelihara sarana pengelolaan teknis di tingkat kabupaten atau kota. Dan Gini aja deh. poin H ini adalah melaporkan kepada pengelola teknis Permasalahan apa saja sih yang terdapat dalam komunikasi lisan? Nah, Oke, tadi yang Namanya sama siapa? saya sampaikan di dalam slide ini siapa ya? struktur Hmm. dan tugas dari sisi pengelola teknis di tingkat kabupaten. Milih nih Bu. Iya, Berikutnya, boleh. Ayo. ini di poin H yang akan turun Yang bukan terkait yang dengan Siti pengelolaan Rizky ya, teknis bukan kelompoknya kan? di tingkat koordinator Ini perguruan aja deh. tinggi agama Islam atau Kopertais. Siapa? Di sini ada dua seperti sama penjabarannya adalah mengenai struktur Kang Reza aja deh yang milih. saya bacakan. Pengelolaan teknis tingkat Pertanyaannya Kopertais apa? terdiri atas, di sini ada 3. A, penanggung jawab adalah koordinator Kopertais. Ke Bang B, Top aja deh Bu. ketua dalam hal ini Tobu, ayo Tobu. Siapa sekretaris yang jawab? Kopertais, dan C yang terakhir anggota dalam hal ini adalah aparatur sipil negara pengelolaan data. Yang kedua, pengelolaan teknis tingkat Kopertais mempunyai tugas A, melakukan sosialisasi bimbingan dan layanan teknis terkait pengelolaan teknis kepada seluruh PT KIS sesuai dengan kewenangannya. Terus B, juga Siti melakukan Rizky. pemeriksaan kualitas Yang dan KDGS. kelengkapan data teknis tingkat Kopertais. C, menginstruksikan kepada seluruh Kad PT Meli. KIS, PT Rozwa KIS Amelia. untuk melakukan coba. pendataan melalui aplikasi ini sesuai dengan Masa temannya udah kewenangannya. maju di depan Poin nggak D, diperhatiin sih? Poin D, memaksimalkan pemanfaatan data teknis untuk mendukung Ya. perencanaan dan Rozwa pelaksanaan Amelia. program pengembangan PT KIS sesuai dengan kewenangannya. Di poin Tidak ada E, juga jawaban. mengusulkan Oke. anggaran Ada untuk orang. mendukung kebutuhan Iya, anggaran terus pengelolaan apa teknis di lagi? tingkat Kopertais Rizky Siti. kepada bagian perencanaan PT KIN Rizky Siti. Indo. Poin F, Ada. memberikan Yola. teguran kepada PT KIS yang tidak melakukan Yola juga pemutakhiran ada. data teknis Dewi Nelly. sesuai dengan Dewi kewenangannya. Nelly. Nggak ada Poin juga. D, Neneng. menyediakan dan Oke, nggak ada semua melihara nih sarana ya. pendataan di tingkat Baik, kalau gitu Kopertais. silakan. Dan yang Kesimpulannya terakhir di tadi poin dah ya. H Oke, kita tutup aja adalah kalau gitu. melaporkan Terima kepada kasih. pengelola Kelompok dua. teknis Tega tingkat banget sih pusat teman-temannya nih. jika terjadi masalah dalam Temennya pelaksanaan presentasi kok. Nggak Poin H diperhatiin. itu tadi kita Aduh. bicara mengenai Ayo kelompok struktur yang dan presentasi, tanggung jawab wajahnya dari, ditunjukkan dulu. Saya mau ambil tingkat screenshot koordinator wajah kelompok perguruan tinggi presentasi. masyarakat Kopertais. Hadir semua nggak? Nah, di Reza, poin I Riswanto. yang terakhir, Bapak Mana Ibu semua di Riswantonya? lampiran kedua, kalau di Nggak ada ya? H itu di halaman Kang Rizwanto punya 9 atau 110 malam. terakhir. Oh, oke. Ini struktur Baik, dan kita tugas tutup pengelola sampai teknis di di tingkat sini satuan karena pendidikan. kelompok 5 juga nggak ada. Nanti sampai ketemu lagi hari Rabu ya. Ya, ini, satuan pendidikan. Kita tutup sampai di sini ya. Satu, Terima kasih. struktur pengelola teknis pada perguruan tinggi keagamaan terdiri atas ada 3A. Penanggung jawab ini adalah rektor atau ketua. Oke, stay safe ya Yuni. Terima Ketua kasih. dalam hal ini adalah kepala